Lukas 21 ayat 34-36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Waktu penguatan. Mari ikutlah bersama saya dalam sebuah perjalanan imajinasi. Kita akan memutar waktu ke belakang menuju kota Yerusalem. Bayangkan kita saat ini berada di tahun 58 Masehi. Ini adalah masa sekitar 30 tahun setelah peristiwa penyaliban dan kebangkitan Yesus. Di kota suci ini, banyak orang pernah menjadi percaya kepada Yesus pada masa-masa awal yang penuh kegairahan, hampir satu generasi yang lalu. Dan orang-orang yang sama itu kini masih ada. Bedanya, mereka sekarang sudah lebih tua. Mungkin mereka lebih bingung, namun mereka masih menunggu, masih berharap, dan masih berdoa. Saudara, situasi saat itu tidaklah mudah. Kehidupan mereka diwarnai kesulitan yang datang silih berganti. Sempat ada harapan ketika Pontius Pilatus berhenti jadi gubernur. Orang-orang berpikir hidup akan membaik. Tapi kemudian muncul krisis besar ketika Kaisar berniat mendirikan patung dirinya yang megah di dalam bait Allah. Syukurlah ancaman itu sudah berlalu. Lalu harapan muncul lagi ketika Agripa, salah satu cucu Herodes, diangkat menjadi raja orang Yahudi pada tahun 41 Masehi. Semua orang di Yerusalem bersorak. Rasanya dipimpin oleh bangsa sendiri jauh lebih baik daripada gubernur asing yang tidak ngerti adat istiadat setempat. Tapi itu pun tidak bertahan lama. Raja itu meninggal. Ada yang bilang ia disambar Tuhan karena sombong menyamakan diri dengan ilahi. Setelah itu datanglah rentetan gubernur Romawi yang baru. Rasanya setiap gubernur baru jauh lebih buruk dari yang sebelumnya. Memang ketika Nero menjadi kaisar di tahun 54 sempat ada harapan bahwa kedamaian dan keadilan akan menang. Tapi ketegangan politik terus memanas. Gerakan revolusi muncul, sempat berjaya sebentar, tapi kemudian dihancurkan dengan brutal. Di tengah hiruk-pikuk itu, kehidupan sehari-hari itu tetap berjalan. Orang berjual beli, bercocok tanam, menukar uang, dan bait Allah pun hampir selesai dipugar setelah 70 tahun pembangunan. Tapi di tengah semua ini, mereka yang menyebut nama Yesus, mereka yang masih berkumpul untuk memecahkan roti dan beribadah, merasa terombang-ambing. Tekanan datang dari segala arah. Bayangkan perasaan mereka. Tokoh-tokoh besar sudah tidak ada. Paulus, teman mereka, baru saja pergi dikirim Roma untuk diadili dan tidak akan kembali. Petrus juga sudah lama pergi mengembara entah kemana. Yakobus, pemimpin jemaat Yerusalem yang bijak, makin tua, dan doa-doanya bagi penebusan bangsanya sepertinya belum terjawab. Betapa mudahnya bagi orang Kristen di Yerusalem saat itu untuk merasa lelah, sangat lelah. Mereka dengar kabar Injil berkembang pesat di seberang lautan, tapi mereka sendiri merasa hidup mereka berjalan lambat dan berat. Teman-teman mereka mulai bertanya dengan sinis, kapan Mesias kalian itu akan muncul kembali? Bisakah dia datang lebih cepat? Lihatlah harga roti makin mahal. Kalau Yesus benar-benar Mesias, kenapa tidak ada perubahan besar selama 30 tahun ini? 30 tahun itu waktu yang sangat lama untuk menunggu. Tidak cukup hanya menjawab bahwa kita merasakan hadirat Tuhan saat ibadah. Tidak cukup hanya berkata, sabarlah. Lalu apa yang bisa mereka lakukan? Hanya satu. Menceritakan kembali kisah-kisah Yesus, termasuk peringatan yang kita baca hari ini. Bertahanlah, waspadalah. Buka mata kita lebar-lebar, baik secara fisik maupun rohani. Berdoalah, minta kekuatan. Sekarang kita kembali ke abad 21, ke tahun ini, di Jakarta. Situasinya mungkin terasa familiar bagi kita. Kita baru saja keluar dari gereja pada hari Minggu. Selesai ibadah, kita melangkah keluar dan melihat dunia yang sibuk dengan urusannya sendiri atau sibuk dengan kesenangannya. Teman-teman kita mungkin berpikir, lu aneh karena lu masih pergi ke gereja. Bagi banyak orang, kekristenan dianggap kuno, sudah terbukti salah, membosankan, dan tidak relevan. Dunia menawarkan hal yang lain. Yang kamu butuhkan adalah lebih banyak pesta, lebih banyak uang, lebih banyak kebebasan, kata mereka. Bahkan mereka mungkin menyerang iman kita dengan sejarah kelam masa lalu gereja dan berkata,
Siapa yang butuh Tuhan kalau kita sudah punya teknologi yang canggih dan sains? Dan argumen yang paling menyakitkan pun muncul, sama seperti di Yerusalem dulu. Kalau Yesusmu begitu hebat, kenapa dunia masih kacau balau? Mereka tidak mau tahu tentang bagaimana Injil mengubah hidup pecandu narkoba atau bagaimana gereja membangun rumah sakit dan sekolah. Tujuan dunia adalah membebani kita dengan kekhawatiran hidup ini. Seperti peringatan Yesus, mereka ingin kita terjerat dalam pesta pora dan kemabukan, baik secara harafiah maupun kiasan. Mereka ingin membuat kita lelah sampai kita merasa bodoh karena masih percaya pada sebuah buku tua bernama Alkitab. Jadi gimana? Nah, jawabannya sama persis dengan jawaban orang Kristen di Yerusalem tahun 58. Tetap waspada. Inilah yang sudah diberitahukan kepada kita sejak awal. Kesabaran adalah kuncinya. Berdoalah, minta kekuatan untuk tetap berdiri tegak. Akan ada saatnya, saat mata kita terasa sangat berat karena kelelahan, lelah secara rohani, mental, emosional, maupun fisik. Saat itulah kita harus memaksanya tetap terbuka dengan kekuatan Allah. Perjuangan iman ini bukanlah seperti adegan film perang yang seru dengan adrenalin tinggi dan panji-panji berkibar-kibar dan teriakan yang menggelora. Bukan. Perjuangan iman adalah langkah kaki yang stabil dan rutin. Langkah kaki di dalam doa-doa kita, dalam harapan, dalam mempelajari kitab suci, dalam sakramen, dan dalam kesaksian hidup sehari-hari, minggu demi minggu. Inilah yang terpenting. Inilah sebabnya kesabaran disebut sebagai buah roh. Baca kembali kisah-kisah Allah. Ingatkan satu sama lain tentang apa yang Yesus katakan. Saling menguatkanlah, dan yang terutama, tetaplah terjaga. Tuhan Yesus memberkati.